Bapa, kami sangat mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami menaikkan setiap ucapan syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Layakkan setiap kami, Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah itu semuanya, Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Tuhan, Engkau memberkati. Dan berkati setiap alat-alat yang kami pakai pada pagi hari ini, Tuhan. Kami serahkan semuanya, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak terima setiap pujian kami. Kami membawa setiap hidup kami pada pagi hari ini.
kita. Amin. Haleluya. setiap pujian kita di hadapan Tuhan dan kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita merasakan setiap kasih Tuhan yang nyata di dalam setiap hidup kita.
firman Tuhan. Puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami kenal. Dengan segenap hati kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk terus semakin mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, khususnya yang baru beberapa kali hadir kebaktian di tempat ini. Kami juga mohon Tuhan Roh Kudus memberikan hati pada mereka, hati yang lembut, rendah hati, dan benar-benar merindukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui firman-Mu, Engkau akan memberi pengertian-pengertian yang mendalam kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan jadi anak-Mu yang kekasih dan benar-benar menjadi saksi-Mu saat-saat mereka menjalani kehidupannya di bumi ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan juga kami membuka hati kami untuk mendengar dan mempelajari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom. Ada satu ayat, saudara, ya, ada satu perikop yang akan saya bacakan dulu, ya, sebagai dasar, ya, kita menjadi orang Kristen yang benar-benar Tuhan kehendaki. Ya. Dibaca di Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pagi hari ini, haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hendaklah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi di dalam ayat ini, saudara, Tuhan melalui Musa menulis, memberi perintah kepada Musa, ya, mengilhami Musa untuk menulis firman Tuhan itu, yang disebutkan bahwa intinya adalah kekristenan, intinya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap macam-macam ini, tubuhmu dan lain-lain, ya. Dan topik ini yaitu mengasihi Tuhan. Nah, ini di perjanjian lama, saudara, supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan lain-lain tadi itu, ya, diulang-ulang, saudara, ya, disebutkan dengan jelas, ya. Tidak cukup hanya sekali. Dan jangan lari ke tempat yang lain terus menerus, ya. Jemaat harus disuntik terus, disuplai terus dengan topik bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Nah, diulang-ulang, saudara, ya. Di samping diulang-ulang diajarkan juga saat-saat di rumah, ya. Saat-saat dalam perjalanan ada kesempatan terus
sharing tentang firman Tuhan yang topiknya adalah Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan. Jadi tidak cukup hanya di gereja, saudara. Tidak cukup hanya saat ikut ul, ya. Tidak cukup hanya saat doa pagi, saudara. Di sini disebutkan dengan jelas, saudara, bahwa ya, di samping diulang-ulang, ya, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, inilah ya, kenapa saudaraku, banyak anak Tuhan yang sudah percaya sungguh-sungguh, saudara, tetapi nggak tumbuh, saudara, ya, nggak menuju pertumbuhan yang normal. Nah, salah satunya ini, saudara, dikira sudah ke gereja, sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, dikiranya sudah cukup, ya. Padahal belum cukup, ya. Di samping mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang di gereja ini, ya, juga selanjutnya saudara ini akan pulang, ya. Ada yang pulang ke luar batalion, ada yang masuk ke barak, atau mungkin ada tugas lain. Tapi ada kesempatan, setiap ada kesempatan, mulai saudara berbicara masalah Tuhan, ya. Tadi firman-Nya bicara apa, ya, hubungannya apa dengan saya, ya, dan coba saudara bersaksi dan seterusnya. Itu disebutkan, saudara, baik kita sedang di rumah, ya, di setiap saat, saudara, ya. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, bukan berarti setiap saat dalam arti lagi tugas terus ngomong tentang Tuhan, bukan. Setiap ada kesempatan, ya, kita harus, saudara, ya, agar supaya kita benar-benar bisa masuk dalam kedewasaan yang penuh. Nah, jadi kita mulai hari ini mulai bertanya pada diri sendiri masing-masing. Yang belum berkeluarga, ya, apakah ada waktu, ya, untuk berbicara masalah Tuhan? Dan yang sudah berkeluarga, berapa persen waktu yang kita berikan, ya, di samping kita berdoa, kita baca firman Tuhan, itu juga berapa persen waktu, ya, yang kita berikan kepada Tuhan melalui, ya, membicarakan Dia. Keluarga yang mantap, saudara, rohaninya, mayoritas itu ngomong tentang Tuhan, bukan HP terus, bukan. Termasuk saya ini harus bertobat, suruh, ya, karena saya termasuk orang yang suka baca, suka lihat HP, tapi dalam hal sains, ya, pengetahuan, ya, ada pengobatan, ada, ya, macam-macam lah. Saya senang, kan, tapi itu mengganggu. Harus saya jauh dari dulu saat saya belum punya HP, ya. Saya punya HP termasuk paling akhir, saudara, ya. Sering orang ketawakan, zaman sekarang kok nggak punya HP, padahal mampu beli. Nah, setelah saya punya, ada gangguan memang, ya. Ada berita apa, pengennya buka, dan seterusnya. Itu jujur saja, bagi saya, ya, bagi yang lain nggak tahu. Itu mengurangi komunikasi, khususnya saya, kepada Tuhan lewat firman-Nya. Nah, jadi HP itu menjadikan kita menjauh. Ya, saya, ya, saudara, mungkin ya saudara lain, saya nggak tahu, tapi saya akui, dan menjauh dari hubungan antar keluarga. Ya. Pulang, jangan dibuka HP dulu, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan salah HP-nya, saudara, tapi kita yang sering menganggap HP lebih penting dari hubungan kita dengan Tuhan. Selanjutnya yang dibicarakan, ya, tentang cerita di HP itu, ya, ada COVID, ada
ini, ada itu. Bukan membicarakan tentang Tuhan. Apa pengalaman kamu belakangan ini? Mungkin dapat mimpi, mungkin dapat pendengaran, atau mungkin ada nasihat untuk saya, atau bagaimana. Gak ada. Begitu gak ada. Yang dibicarakan selalu HP. Nah, itulah. Berarti jelas melanggar apa yang Tuhan minta. Jadi sekali lagi bukan salah ya, HP itu baik. Nah, yang dulunya sulit sekarang jadi bisa. Ya banyak ya. Sedang sakit, misalkan pengen ngerti obatnya apa, bisa tanya ya. Dan lain-lain, mau masak apa, ayam goreng alasan, ayam goreng model apapun ada di situ. Bagus saudara. Tapi ya itu menjauh, yang menjauhkan kita kalau kita gak kuat ya. Hanya lebih banyak ke arah HP daripada ke arah Tuhan. Dan jelas di samping kita mendapat pengajaran, kelanjutannya adalah sering sharing, berbagi pengalaman ya, apa yang Tuhan sudah berikan. Misalkan aku gagal terus, mulai bertanya kepada yang sudah mengalami. Nah, kalau sudah cerita ke HP, menjadikan orang itu sudah kelupakan Tuhannya ya. Jadi berubah sekarang. Nah, ya, diulang-ulang terus ya. Topiknya adalah kasihilah Tuhan Allahmu ya. Jadi di samping harus sharing, ingat kekristenan adalah fokusnya Tuhan ya. Kita mengasihi Tuhan, kita menanggapi kasih Tuhan ya, yang telah Dia nyatakan di kayu salib. Dan ini diulang-ulang saudara ya. Topiknya muter-muter itu terus. Bukan bagaimana supaya dagangan saya laris, bagaimana supaya ini, supaya itu secara keduniawian, bukan. Tetapi kita mempelajari ya, kasih Kristus yang demikian besar kepada kita. Nah, di dalam perjanjian baru ini tugas orang Israel adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap tubuh. Tetapi di dalam zaman sekarang, di mana Yesus telah menyatakan kasihnya kepada kita melalui karyanya di kayu salib, sekarang kita menangkap atau menerima kasih itu untuk kemudian mengembalikan kasih kepada Bapa. Baru bisa. Kalau langsung ini perjanjian lama nggak mungkin bisa. Ya, pernyataan perjanjian lama telah gagal dan diganti dengan perjanjian baru, yaitu mati dan bangkitnya Yesus di kayu salib. Nah, sekarang kita buka 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa anaknya yang supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Nah, jadi kita di zaman perjanjian baru, bukan kita yang langsung mengasihi Allah, tidak bisa. Ya, kita bisa mengasihi Allah apabila kita menerima kasih Allah dulu melalui karyanya di kayu salib, mati dan bangkit di hari ketiga, sekarang ada di dalam aku. Kalau kita percaya itu, kita menerima kasih itu dan percaya Dia ada di dalam aku, maka dari dalam hati kita akan terungkapkan ya, rasa syukur yang tidak terhingga ya, melampaui segala akal pikiran dan segala hal-hal di dunia ini ya, baik materi, emas, perak, dan permata. Tidak ada harganya
saudara, dalam pengertian jauh lebih berharga darah Kristus yang telah menebus dosaku, yang seharusnya aku mati, ya, dan terputus hubungan, sekarang diberi akses untuk berhubungan secara pribadi pada Tuhan. Dan saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu Tuhan. Maka disebutkan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah inti daripada kekristenan. Masalah di dunia ini, dagang sepi, pabriknya ramai, sepi, ini masalah keluarga, itu memang ada. Tetapi Tuhan bersedia, kita cari dulu, saudara. Tanggapilah dulu kasih Allah yang dinyatakan di Yerusalem. Ya, otomatis orang yang benar-benar menanggapi kasih Allah, dia akan menjalani kehidupannya dengan benar. Dan otomatis menjadi berkat bagi lingkungannya. Jadi janganlah sampai kita terkecoh, ya. Kekristenan ini, harus itu. Sebetulnya santai saja. Yang penting aku menanggapi kasih Allah yang telah Dia nyatakan dengan pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dan ini diulang-ulang terus, saudara. Saya mungkin sudah ada 5 tahun atau 6 tahun ini mengulang-ulang ini terus, saudara. Ya, sebetulnya topiknya ini saja, nggak ada yang lain. Ya, jadi bagi saudara yang sudah berulang-ulang mendengar, ya, ada 2 kelompok. Yang satu sudah klik dan nyambung, orang itu tidak akan bosan walaupun berulang-ulang di khotbah ini. Tapi ada kelompok kedua, saudara, yang rasanya bosan. Nah, Yoram ini berulang-ulang, mungkin berpuluh-puluh kali, topiknya itu terus, bosan nih. Orang itu belum klik, saudara. Ngerti ya maksudnya? Standarnya itu, saudara. Kalau rasa bosan, belum klik. Karena yang kekristenan adalah ini. Bimbelnya yang dikembangkan macam-macam, cara ini, cara itu. Ya, model duniawi, ya, model-model ilmu jiwa. Oh, kalau mau saya banyak, saudara. Saya punya ribuan. Namanya topik khotbah itu ribuan, saudara. Ya, wah, banyak sekali. Bukan hanya satu. Tapi itu zaman dulu, saudara, yang saya pakai. Ternyata itu banyak lantur, bukan Kristus sentris, tetapi jemaat sentris. Kalau saya dengar si Allah lagi pusing dengan istrinya misalkan, atau dengan suaminya, dulu saya cari mana firman yang untuk mendamaikan, misalkan terjadi bentrok. Nah, atau sedang pusing ekonomi, saya cari di sini, di mana ada semua. Ya, memang yang mendengarkan seneng, apalagi bagi jemaat yang pas, ya, cerita ekonomi lagi susah, pas, jadi pulangnya semangat. Wow, semangat sekali. Apakah bisa terjadi? Bisa juga, bukan salah ya, karena firman ini punya kuasa. Tapi bisakah terjadi orang itu ada kecanduan, selalu memakai Tuhan dan firman-Nya untuk kepentingan pusingnya sendiri. Bagaimana dipecahkannya? Saya bersandar sama Tuhan. Memang gak salah. Daripada bersandar sama hantu, ya lebih baik bersama Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan itu turun ke dunia bukan untuk itu, ya, tapi untuk menebus dosa kita, ya, menjadikan kita anak Allah. Itulah intinya, saudara. Dan masalah hal-hal lain adalah masalah keluarga, ada masalah sakit penyakit, ada masalah stres dan sebagainya. Kita temui Tuhan dulu, ya, maka Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Jadi dua-duanya dapat, ya. Kalau kita melalui firman mencari kepentingan dunia dan diri sendiri, yang kita dapat hanya menyelesaikan masalah duniawi, hanya satu, rohaninya yang dapat. Dan semakin hari semakin semangat
Kalau ada masalah sedikit-sedikit cari di Alkitab. Tapi kalau kita ngerti ini, ya, tangkap dulu karya Kristus, kasihnya yang dinyatakan di Yerusalem. Aku bersyukur apapun yang terjadi di dunia ini, walaupun menurut mataku, menurut telingaku ini menyakitkan, tapi aku percaya karena aku mengasihi engkau, engkau akan bekerja mendatangkan kebaikan bagiku, walaupun belum tentu cocok dengan apa yang saya inginkan. Itu saudara, jadi kita dapat Tuhan dan nanti dapat masalah keduniawian yang sesuai kehendak Tuhan. Ini sebetulnya yang dimaksud Tuhan kekristenan seperti itu, saudara, ya, ketemu klik dengan Tuhan dan masalah kehidupan kita di atasnya. Apakah pasti itu terselesaikan? Bisa ya, bisa tidak. Tapi percaya, walaupun tidak atau belum terjadi, belum terselesaikan, aku percaya bahwa kejadian ini mendatangkan kebaikan. Percaya nggak, saudara? Nah, dibuka sekarang Roma 8, ya, ayat 28 sampai ayat 30. Ya, ini ayat kuncinya di sini. Ya. Ayo baca ya bersama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, ini puncaknya di sini, saudara. Jadi apapun yang terjadi, walaupun itu menyakitkan, mengecewakan, menakutkan, apapun, percayalah Tuhan turut bekerja, ya, mendatangkan kebaikan. Syaratnya apa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau bagi orang Kristen biasa yang nggak mengasihi Dia, yang nggak terjadi. Terjadinya itu ayat 28 kembali di muncul ini, ya, bagi mereka apa? Yang apa? Mengasihi Dia, ya, ini mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, ini mengasihi Dia. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Dia? Ya, yaitu lewat percaya dan menanggapi kasih-Nya yang luar biasa, ya. Yohanes 3 ayat 16, demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup kekal. Nah, itu dasar kasih Tuhan itulah. Aku percaya dan sekarang aku mendapatkan hidup kekal, yaitu hidup Allah sendiri. Roh Kudus ada di dalam aku. Inilah baru bisa mengasihi Allah. Kalau kita belum menghargai itu, karyanya di kayu salib nggak mungkin. Dan itu hanya bisa lewat iman, lewat percaya, saudara. Ya.
Kalau Tuhan mengasihi aku, kemarin saya ketabrak becak nggak jadi mati misalkan, atau ketabrak mobil, mobilnya yang nggak jadi nabrak. Nah, puji Tuhan, ditolong Tuhan. Kalau hanya begitu kan dunia juga banyak kesaksian begitu, saudara. Ya, kesaksiannya Tuhan itu bukan seperti itu. Ya, kesaksian Tuhan itu, aku yang harusnya manusia yang laknat terkutuk, sekarang telah dikembalikan hubungan kita dengan Bapa Surgawi kita melalui darah Kristus. Inilah saudara kekristenan, dan akan saya ulangi terus ini, ya. Nggak seperti dulu. Kalau dulu saya cari proyek ya untuk khotbah, saya nggak mau. Sekarang proyeknya dari Tuhan saja. Nah, jadi kita ini mengasihi, saudara, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Nah, teruskan, lanjutkan 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi ini dikembalikan sebagai gambaran anaknya. Kembalikan kembalikan posisi kita sebelum jatuh di dalam Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam Taman Eden, kita ini serupa dan segambar dengan Allah yang Esa. Ya, setelah jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian 5 ayat 3, kita menuruni menjadi turunan Adam yang telah jatuh, yang telah makan buah terlarang, yang tidak mau bersandar kepada Bapa. Ya, itu ayatnya di Kejadian 5. Coba dibuka film. Ya, kita baca ya, saudaraku. 2-3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ini tulisan rupa dan gambarnya, nyanya kecil ya, ini ya, betul kan? Berarti ini kita mendapat, kita ini turunan ya, mewarisi sifat Adam ya, yang tidak mau bersandar kepada firman Tuhan ya, itu ada di Kejadian 3 ya, yang harusnya buah pohon pengetahuan dilarang dimakan, oleh Adam dan Hawa dimakan, maka kita mendapatkan dosa waris ini, dosa waris di sini ya. Maka sejak kecil pun nggak usah diajari rebutan, sudah rebutan sendiri ya. Kecewa mukul atau gigit ya, atau yang macam-macam lah. Ini karena dapat dosa waris ini ya. Padahal semula tidak seperti ini, saudara. Semulanya Kejadian 1 ayat 26-27. Coba dibuka. Nah, ini baca ya bareng-bareng. Ini apa namanya? Ini intinya di sini, saudara. 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kitanya ini siapa? Nah, yaitu tadi Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang mata yang menurut bumi, yang merayap di bumi. Jadi pada mulanya ini kita punya karakter ya, seperti Allah Bapa ya, Allah Putra dan Trinitas ini. Kitanya K-nya besar ya, K besar kita ya. Kalau ini K-nya K kecil ini, kalau ini K-nya K besar. Aslinya kita seperti ini kita, tapi setelah jatuh dalam dosa jadi kita turunan Adam ya, maunya mandiri terus ya, nggak mau bersandar kepada Tuhan. Nah, sebetulnya itu, saudara.
tidak sulit-sulit. Kalau ngerti sentralnya kekristenan adalah begini, lainnya gampang semua. Tapi kalau nggak ngerti, pusing. Nah, jadi pagi hari ini kita diingatkan lagi ya, saudara, ya, kepada anak-anak adik-adik ini yang baru, saudara-saudara yang baru datang, ya, mari ya buka hati untuk benar-benar menerima pengajaran ini. Karena selanjutnya tanpa klik dengan pengajaran ini nggak akan mantap di dalam Tuhan. Tetap jatuh bangun, kecewa, gelisah, takut. Ya, tapi kalau kita benar-benar percaya ya, bahwa aku telah dikembalikan ke dalam hubungan, telah dikembalikan ya, yang dulunya mati, turunan Adam, sekarang aku dikembalikan, aku menjadi anak Allah, yaitu serupa dan segala bakat rohani kita yang di surga. Itulah yang menjadikan kita bersyukur ya. Dunia boleh goncang ganjing, tetapi hati kita, roh kita syukur yang tidak ada taranya, saudara. Benar, saudara. Dan kalau sudah begitu, tidak ada sedikit pun rasa bosan, saudara, terhadap firman Tuhan. Ya, dalam keseharian ngomong tentang Tuhan. Kalau nggak ada teman, ya merenung sendiri, berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi belum tentu sih berdoa bersuara, tapi di dalam hati ya, aku bersyukur, berterima kasih. Ya, seperti hari ini kita sadarkan ya, supaya kembali. Sebetulnya hanya itu saja. Kembali lagi. Tandanya saudara sudah menerima atau belum ya, kekristenan ini tadi. Bosan enggak kalau mendengar tentang salib Kristus, kasihnya yang dinyatakan lewat kayu salib? Bosan enggak? Kalau bosan, belum klik dengan Tuhan, belum menghargai karyanya di kayu salib, masih cari-cari yang lain. Aduh, kasihan ya. Padahal tadi disebutkan Yesus mati, bangkit, supaya kita hidup olehnya, memperhidupkan dia. Bagaimana memperhidupkan dia kalau pikiran kita lari-lari ke tempat lain ya? Hanya bisa apabila kita fokus ya, kepada dia, maka dan selanjutnya menjadi hidup ini benar-benar ringan saja. Sukacita, damai, tenang. Bukan ada kerja, bukan doa terus, tapi ada komunikasi. Sambil kerja, sambil komunikasi dengan Tuhan. Itulah, saudara. Kembali lagi saya ingatkan, Kristenan sebetulnya hanya itu saja. Kembali karakter ilahi yang anak Allah, serupa dan segala dia, melalui masalah kehidupan. Roma 8 ayat 28. Ada lagi Yakobus 1 ayat 2-4. Di situlah ya, minggu yang akan datang saya ajarkan. Justru adanya masalah, kita sedang diajar ya, dan di mana Tuhan menyiapkan telinganya untuk mendengar kita, mendengar keluh kesah kita. Itu nanti suatu saat saya ajari. Tapi pagi hari ini kuncinya adalah seperti itu. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Hidup kekal itu hidup Allah sendiri, Zoe. Dan Zoe ini tidak cukup hanya dinikmati sendiri ya, tetapi melalui belajar firman Tuhan, melalui menanggapi kasihnya, dan mulai percaya penuh bahwa dia di dalam
aku di dalam Dia, maka kita akan mengizinkan Dia berkarya di dalam kita dan melalui kita. Itulah damai sejahtera ilahi akan menaungi kita sepanjang hidup kita, walaupun ada masalah di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Ya, mari kita tutup kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, baik jemaat-Mu yang lama di tempat ini yang sudah mengerti maksud yang Engkau kehendaki, di mana Engkau telah mati bagi kami di kayu salib, maupun bagi anak-anak-Mu yang baru beberapa bulan ini di tempat ini. Kami juga percaya bahwa akan menyingkapkan rahasia pribadi-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur dan terima kasih, dan berbicaralah lebih lanjut kepada kami, dan sadarkanlah kepada kami, ya Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami rindukan di muka bumi ini, dan hanya Engkau-lah yang akan kami terus ingin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, melalui firman-Mu maupun melalui kejadian sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang dengan membawa berkat dari Engkau. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, serta penyertaan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.